Halo semuanya, kenalin nama aku Afni Riris Oktaasilahi dengan NIM C1D1230027. Aku dari Prodi Bisnis Digital. Pada saat ini aku akan membahas mengenai semua materi untuk UAS untuk mata kuliah Manajemen Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Oke, pada hari ini kita membahas dulu nih, eee, manajemen risiko cyber. Manajemen risiko cyber adalah sebuah proses krusial dalam menangani, menilai, dan mengenali ancaman di dunia cyber untuk melindungi sistem dan data organisasi. Di era digital, kebergantungan pada teknologi itu membuat kegagalan dalam mengelola risiko ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kerusakan reputasi, bahkan penghentian operasional sementara. Oke, selanjutnya kita membahas lagi nih mengenai perbandingan resiko. Yang pertama ada resiko operasional. Ini tuh berkaitan langsung dengan kegagalan dalam proses sistem atau manusia dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya apa? Mesin rusak dan kesalahan karyawan. Yang kedua ada resiko finansial, yaitu berkaitan dengan potensial kerugian uang, misalnya apa? Investasi gagal, harga saham yang turun. Yang ketiga ada risiko cyber, berkaitan dengan keamanan informasi dan sistem teknologi dari ancaman dunia maya. Misalnya apa? Serangan hacker, virus, dan pencurian data. Oke, tahap-tahap dalam manajemen risiko cyber. Yang pertama, identifikasi, mengenali ancaman dan aset penting organisasi. Yang kedua, ada analisis, menilai kemungkinan yang terjadi, ancaman dan dampaknya apa. Yang ketiga, ada evaluasi, memutuskan prioritas penanganan risiko. Yang keempat, ada penanganan, itu melakukan tindakan mitigasi atau strategi. Yang kelima, ada penanganannya, terus mengawasi dan memperbarui sistem keamanan secara berkala. Selanjutnya kita membahas mengenai strategi penanganan risiko. Yang pertama ada risk avoidance, yaitu menghilangkan aktivitas yang menimbulkan risiko. Misalnya apa? Tidak menyimpan data sensitif di perangkat tertentu. Yang kedua, ada risk mitigation, yaitu menerapkan kontrol dan langkah-langkah keamanan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak serangan. Misalnya apa? Menggunakan firewall, antivirus, ataupun update yang rutin. Yang ketiga ada risk accepted, yaitu menerima konsekuensi dari resiko jika potensial berdampak yang dianggap lebih rendah atau biaya mitigasinya terlalu tinggi. Yang keempat ada risk transfer, yaitu mengalihkan resiko kepada pihak ketiga, misalnya melalui asuransi cyber atau penyedia langganan cloud yang lebih aman. Selanjutnya kita masuk lagi nih ke aspek penting cyber security. Yang pertama ada two-way authentication, yaitu menambahkan lapisan keamanan ekstra selain dari kata sandi. Contohnya apa? Seperti kode OTP yang dikirimkan melalui SMS atau aplikasi autentikator seperti WhatsApp. Baru ada secure password, yaitu menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk membuat kata sandi yang kuat dan sulit ditebak. Yang ketiga ada regular updates, yaitu selalu memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi untuk menutup celah keamanan yang ditemukan. Selanjutnya kita masuk lagi ke masih di aspek ada firewall, yaitu memblokir akses yang tidak sah ke jaringan. Itu bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal. Itu ada no phishing, itu meningkatkan kewaspadaan terhadap email ataupun pesan palsu yang meminta data pribadi dan tidak mengklik tautan yang mencurigakan. Yang keenam ada enkripsi, yaitu mengubah data menjadi kode acak agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, melindungi kerahasiaan informasi. Selanjutnya kita akan membahas lagi nih mengenai tren dan perkembangan kejahatan cyber. Yang pertama ada phishing, yaitu penjahat menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri informasi pribadi ataupun kredensial. Yang kedua, ada ransomware, yaitu malware yang mengekskripsikan data korban dan menuntut tebusan untuk mengembalikan aksesnya.
Yang ketiga ada social engineering, yaitu manipulasi psikologi korban untuk mendapatkan informasi sensitif, seringkali tanpa menggunakan teknologi secara langsung. Ini tuh banyak banget ya kejadiannya kalau social engineering ini ke ibu-ibu ataupun orang tua yang udah lanjut usia yang mereka secara mudah ataupun gampang untuk memberikan data-data mereka seperti nomor KTP, alamat tempat tinggal, ataupun kode-kode lainnya. Terus yang keempat, selanjutnya kita membahas mengenai peran AI dalam kejahatan cyber. Dalam sisi penyerang, jadi AI itu punya dua point of view ya. Jadi ibaratkan kata AI itu bisa menjadi pisau, bisa buat kebaikan, yaitu bisa buat memotong ataupun buat menjadi alat masak, lalu bisa menjadi sisi sisi penyerang juga, atau bisa dibilang pisau itu bisa digunakan untuk membunuh. Jadi ibaratkan pisau itu bisa jadi dua mata. Jadi balik lagi gimana caranya kita untuk mmm, menggunakannya dengan baik ya. Nah, contohnya peran AI dalam kejahatan cyber. Itu dari sisi penyerangnya dulu ya. AI itu tuh bisa digunakan untuk membuat serangan otomatis. Misalnya, malware yang belajar dari lingkungan target, deepfake, dan phishing cerdas yang meniru pola komunikasi korban. Nah, pasti dari sisi penyerang, pasti sisi pertahanan. AI itu juga bisa membantu dalam mendeteksi anomali, yaitu mendeteksi pola yang tidak biasa yang mengindikasikan serangan, analisis malware atau mengidentifikasi ancaman baru secara cepat, dan respon insiden otomatis mengisolasikan sistem yang terinfeksi. Kita akan membahas mengenai kasus-kasus kebocoran data pada cyber ya. Yang pertama ada Tokopedia pada tahun 2020. Nah, perentas itu mencuri data sekitar 91 juta akun pengguna, ada nama, email, hash password, nomor telepon. Nah, hal tersebut tuh kalau bocor berisiko banget buat jadi spam dan phishing. Nah, menyoroti pentingnya hashing kata sandi dan penanganan data pribadi. Yang kedua, ada kebocoran data pada Canva tahun 2019. Nah, kebocoran data ini tuh terjadi kebocoran sekitar 137 juta data pengguna, yaitu ada nama, email, kota. Nah, akibat dari SQL injection, dampaknya meliputi spam, phishing, dan pencurian identitas. Menekankan perlunya update keamanan dan respon insiden yang harus lebih cepat. Karena 4 tahun 2019 itu masih baru ya kasus-kasus phishing dan pencurian data. Jadi harus lebih gercep dan lebih cepat dalam penanganannya. Karena 137 data itu juga lumayan banyak ya teman-teman. Terus yang ketiga ada BPJS Kesehatan 4 tahun 2021. Di era yang sekarang pasti semua orang udah menggunakan BPJS. Dan malah BPJS itu menjadi salah satu administrasi wajib ya sebagai kita warga negara Indonesia. Nah, pada tahun 2021 diduga ada sekitar 279 juta data penduduk Indonesia, baik NIK, nomor telepon, alamat, dan data kesehatan dari database internal yang dicuri dan menyoroti kerentanan data sensitif dalam jumlah yang besar dan dampaknya pada reputasi. Jadi pada tahun 2021 itu kan banyak data yang bocor. Nah, itu tuh jadinya banyak orang yang nggak percaya menggunakan BPJS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran UU ITE. Kita tadi kan membahas mengenai kasus-kasus kebocoran data. Selanjutnya kita membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran UU ITE pada kejahatan cyber. Yaitu pertama ada di skimming ATM pada tahun 2001 di Bali. Nah, pelakunya itu adalah seorang warga negara asing yang ditangkap karena memasangkan alat skimming pada mesin ATM untuk mencuri data kartu nasabah. Nah, itu melanggar pasal 30 ayat 1 dan pasal 46 ayat 1 UU ITE mengenai akses ilegal ke sistem elektronik. Yang kedua ada phishing ke Bank BCA tahun 2022. Nah, nasabah menjadi korban penipuan melalui tautan palsu yang menyerupai situs resmi bank, lalu mencuri uang dari rekening. Nah, hal tersebut melanggar pasal 35 Undang-Undang ITE mengenai manipulasi data elektronik dan untuk keuntungan pribadi. Jadi teman-teman misalnya nih ada yang ngirim link spam ataupun link dimanapun,
Nah, sekarang itu banyak banget kasusnya yang menyerupai sangat persis dengan website aslinya, meminta, kode OTP, meminta data tadi kita, jangan diisi, alangkah lebih baiknya segera hubungi customer service pada aplikasi tersebut ataupun ya customer service-nya sehingga dapat ditindaklanjuti supaya teman-teman tuh lebih aware dan datanya tidak bocor. Karena kebocoran data itu salah satu hal yang sangat lumrah terjadi karena kesalahan kitanya juga ya. Yang ketiga ada perentasan akun Instagram Aji Indonesia tahun 2023. Aji itu adalah analisis jurnalis independen. Nah, akun resmi mereka itu direntas. Konten digital mereka diganti menjadi iklan penipuan, menyebabkan kerugian finansial bagi pengikut. Mereka ini kalau kalau tidak salah mereka eh, iklan-iklan mereka tuh diganti menjadi iklan-iklan penipuan seperti penjualan HP second dan juga situs judi di postingan mereka. Nah, hal tersebut tuh melanggar pasal 30 ayat 1 dan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang ITE. Selanjutnya kita akan masuk mengenai studi kasus, yaitu serangan ransomware pada Rumah Sakit Harapan Sehat RSHS Jambi. Nah, latar belakangnya, Rumah Sakit RHS Jambi ini tuh rumah sakit terkemuka yang menyimpan data pasien sensitif, mengelola infrastruktur TI secara internal dengan keamanan terbatas. Firewall-nya masih dasar, antivirusnya endpoint. Insiden yang terjadinya adalah sistem komputer mereka tuh lumpuh akibat serangan ransomware dan enkripsi data. Nah, menuntut tebusan dalam bentuk cryptocurrency. Lalu penyebabnya apa? Serangan masuk melalui celah keamanan pada server yang terhubung langsung ke internet dan tidak memiliki patch keamanan terbaru. Malware menyebar melalui jaringan internal, mengekskripsi di server data pasien dan sistem operasional. Nah, dampaknya apa? Dampaknya pada operasional, pelayanan medis terganggu, tidak bisa mengakses rekaman medis, dan pasien harus dialihkan. Lalu yang kedua, finansial. Karena operasional terganggu, pasti finansial pasti terganggu juga. Kerugian besar dari biaya pemulihan, hilangnya pendapatan, dan potensi denda. Yang ketiga, ada reputasi, hilangnya kepercayaan pasien dan masyarakat terhadap Rumah Sakit RSHS Jambi. Yang keempat, ada data, potensi kehilangan data pasien permanen jika tebusan tidak dibayar atau backup tidak memadai. Selanjutnya adalah solusi dan rekomendasi. Yang pertama, adopsi data center yang aman. Nah, itu tuh baik internal yang diperkuat atau pihak ketiga dengan keamanan fisik dan logis yang lebih canggih. Lalu yang kedua ada pencadangan data yang teratur dan aman. Itu menerapkan praktik backup dan recovery yang ketat, offsite dan immunity backup untuk memastikan lagi nih salinan data yang bersih. Yang ketiga ada keamanan fisik dan logis superior, yaitu kontrol akses fisik yang ketat, segmentasi jaringan, firewall yang canggih, dan sistem deteksi intrusi. Yang keempat, ada manajemen patch yang ketat. Itu memastikan dulu nih, semua sistem selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Yang kelima, ada kesadaran keamanan staff. Diedukasi dulu nih, dan diberikan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh staff tentang praktik keamanan cyber yang lebih baik. Oke, dari materi yang tadi disebutkan, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen risiko cyber adalah proses berkelanjutan di era krusial di era digital. Dan organisasi ataupun perusahaan harus segera proaktif mengidentifikasi ancaman, menganalisis kerentanan, dan menerapkan strategi mitigasi yang komprehensif. Kasus-kasus kebocoran data dan serangan cyber yang telah terjadi menjadi pengingat penting akan dampak serius yang bisa ditimbulkan, mulai dari kerugian finansial, operasional, hingga kerusakan reputasi. Dengan memahami perbedaan antara aset, ancaman kerentanan, serta menerapkan berbagai strategi penanganan risiko dan keberlangsungan bisnis di tengah lanskap ancaman cyber, ini tuh terus berkembang. Keamanan cyber tuh bukan hanya tentang tanggung jawab teknis, melainkan tanggung jawab kolektif setiap pengguna teknologi. Sekian video aku untuk hari ini mengenai resume seluruh materi eee, untuk mata kuliah Cyber Security Management. Nah, quote penutup untuk video kali ini adalah, dalam menghadapi ancaman cyber, keamanan sejati itu bukan hanya tentang sistem yang kuat, tetapi
juga tentang kesadaran yang kolektif dan komitmen yang tak henti untuk beradaptasi dan melindungi. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari aku, terima kasih.